mungkin jamnya jam agak berat nih ya teman-teman ya. Pada ngantuk saya pikir. Tapi saya harap teman-teman tetap jaga dengan baik ya. Walaupun dalam kondisi yang ya siang-siang cuacanya panas, begitu puasa lagi kan ya. Jadi seperti biasa teman-teman, hari ini kita ada materi ya. Dan juga nanti ada presentasi dari tugas pertama teman-teman yang kebagian jadwal hari ini. Kalau tidak salah ada 3 orang ya seperti biasa. Saya cek dulu deh. Yang kebagian presentasi itu Faras Abianto sama Ferel Ananda. Tapi Ferel belum ngisi ini. Ferel ada nggak Ferel? Udah hadir belum? Belum ada ya? Oke. Kemudian Fitriyanti ada nggak? Fitriyanti sama Faras ada? Sudah hadir? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, Faras hadir. Fitriyanti Huta Barat ada? Nggak ada ya? Oke. Oke, sambil kita tunggu yang 2 ya. Saya presentasi dulu aja lah biar teman-teman nggak ngantuk. Dibuka kameranya biar saya lihat wajahnya nih. Belajar aja di kasur ya. Dan tidur nanti. Oke, silakan di open kameranya. Saya panggil dulu. Mulai dari bawah aja. Ulfa Fadilah. Ada Ulfa Fadilah? Nggak ada. Tarik Alfat. Tarik. Belum ada. Sigit. Hadir Pak. Oke. Septi Mutiara ada? Septi? Hadir Pak. Oke. Rizky Arkan. Rizky Arkan ada? Belum? Reinhard? Hadir Pak. Ada ya. Raden Bambang. Bambang ada? Belum? Nisa Aulia, ada Nisa? Hadir Pak. Oke. Nadiatul Hikmah, Hadir Pak. ada? Oke. Muhammad Valen Firdaus. Hadir Pak. Valen, ada Valen, oke. Saiful Irhamani, Hadir Pak. ada ya. Suaranya kecil-kecil banget, pada lapar apa gimana? Bagus Ardiansah, ada? Bagus? Hadir Pak. Nah, semangat Mas Bagus nih. Adam Atullah, ada? Adam? Nggak ada. Suhendra, ada Suhendra? Oke, Suhendra ada. Yusuf Iksan. Hadir Pak. Oke. Yusuf Iksan nggak ada gambarnya nih. Mary, Mbak Mary, ada? Ada tapi tidak ada suaranya nih, Mbak Mary. Khairunnisa Maudina. Hadir Pak. Oke. Izmil, Mustafa Izmil. Hadir Pak. Oke. Hasbi Asidiki. Hasbi kayaknya izin deh. Hani Avanti.
Ada Hani? Belum? Gilang Bagas. Gilang Bagas, ada? Nggak ada. Galuh Pamungkas. Pak. Gilang, ada Gilang? Tadi yang menyaut siapa? Gilang ya? Gilang ada, oke. Galuh Pamungkas, ada? Oke. Fitrianti Huta Barat. Hadir, Pak. Oke. Ferel. Ada? Ferel? Hadir, Ada? Pak. Ada ya. Vela Elviana. Vela Elviana. Belum. Paras Abianto. Hadir, Pak. Oke. Fadila Reva. Hadir, Pak. Ergi Cahya. Ergi. Ada, Pak. Era Ilyasa. Era. Hadir, Pak. Gia Kusuma Dewi. Hadir, Pak. Oke. Kristopora Putri. Hadir, Pak. Oke. Arik Harasya. Arik. Nggak ada ya. Amanta Berliantino. Amanta. Nggak ada. Alyahana. Alyahana ada. Nggak ada. Alvina Regita. Hadir, Pak. Adam Albach. Hadir, Pak. Oke. Abid Salim. Ada. Abid Salim Sehan. Ada. Ada ya. Oke. Bentar ya. Ada yang belum dipanggil nggak? Tadi ada beberapa yang izin nih. Hasbi. Siapa lagi? Bambang. Bambang. Terus Alyahana. Alyahana izin. Oke. Total ada berapa nih? 28. Ya, betul ya. Ada yang belum dipanggil nggak sih? Ismi hadir. Ismi tadi udah belum? Bapak Vela hadir, Pak. Vela ya, bentar ya. Ismi Bapak. sudah hadir. Kak Baik. Ismi lagi izin Pak, lagi di jalan Pak, jadi nggak bisa ini voice-nya. Oh iya ya, oke. Siap, makasih infonya. Suhendra, Muhammad Suhendra. Ya, hadir. Vela hadir. Vela. Oke, baik teman-teman. Nanti kita konfirmasi lagi di akhir sesi. Total ada 38 ya harusnya. Tadi ada yang izin sekitar 4 orang. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya konfirmasi ulang, yang presentasi hari ini sudah hadir belum? Selain tadi siapa? Faras ya. Berarti Ferel sama Fitrianti. Ya hadir Pak. Fitrianti sudah siap?
Sudah, Pak. Gimana Fitrianti? Iya, halo, Pak. Ya, Ya, sudah sudah, siap. Pak. Ferel? Sudah siap, Pak. Ferel belum isi judulnya, Ferel. Oh iya, Pak. Saya isi dulu deh, Pak. Nah, isi judul sama itunya ya, tautan untuk artikelnya. Oke, baik, Pak. Oke, nanti kita presentasikan di akhir atau di pertengahan lah. Minggu lalu teman-teman sudah mengerjakan post test, kita coba lihat ya, kita cek. Sekali juga mereview apa yang teman-teman sudah kerjakan nih. Oke. Ada 36 yang sudah mengisi ya. Sebagian besar cukup baik nilainya. Kita coba lihat isinya satu persatu. Oke, sambil mereview teman-teman, saya minta teman-teman coba menjawab dari lewat chat ya. Masing-masing pertanyaannya ini. Pertanyaan pertama, pada model multidimensi, ini multidimensi ya, bukan multidimensi. Multidimensi dalam data warehouse berisikan 3 elemen berikut, kecuali A dimensi, B transaksional, C hierarki, D fakta. Silakan dijawab melalui chat yang kecuali ya. Silakan. Galuh A. Lain? Yang lain silakan. Septi B. Oke, menarik nih. Ada 2 beda-beda nih. Sigit B. Faras B. Fitrianti B. Vela B. Selebihnya B ya? Ya. Oke. Jadi dalam multidimensi dari katanya saja sudah jelas ya. Ada dimensi di dalamnya ya teman-teman. Ada dimensi. Yang kedua ada hierarki dan juga ada fakta ya. Jadi yang bukan ya ini kecuali ya. Jadi teman-teman hati-hati karena ini kecuali maka yang bukan adalah transaksional. Itu ya nomor 1. Oke, kita coba lagi nomor 2. Gambarnya seperti ini. Kelihatan kayaknya. Saya kecilin. Oke, agak saya kecilin ya, teman-teman. Pada gambar di bawah ini, manakah tabel yang menjadi elemen fakta? Mungkin karena ini relasional, konseptual ya, konseptual model, skema, biasanya dinamakan sebagai level ya. Tapi ini saya menggunakan nama tabel aja, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Tabel, mana yang menjadi elemen fakta? Di sini ada banyak tabel ya. Silakan A sales, B employee, C supplier, D customer. Mana yang menjadi elemen fakta? Oke, Vela A, Septi A, Khairisa A, Galuh A. A itu adalah jawabannya sales ya. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi sales itu biasanya yang ciri khasnya adalah dia ada measure-nya, ada nilai yang nilai numerik ya, yang itu adalah data agregat. Nah, contohnya di sini ada quantity, ada unit price, diskon dan seterusnya. Ya. Oke, jawabannya A, teman-teman. Nomor 2. Kemudian nomor 3. Ya, saya besarkan lagi. Pada gambar dalam soal nomor 2, ya masih nomor 2 ini, gambar nomor 2 ini ya. Yang bukan merupakan dimensi adalah tabel mana nih? Atau level mana? Yaitu A, time, B, supplier, C, shipper, D, sales. Gampang nih. Kalau atas bisa jawab, bawahnya bisa jawab. Silakan dijawab.
yang bukan merupakan dimensi? Jawabannya Galuh D. Wah, D semua nih ya. Ya, betul ya, jawabannya D. Sales ya, karena dia adalah tabel fakta. Kalau teman-teman jawab yang atas sudah bisa, ya bawah pasti bisa. Oke, nomor 4. Berikut ini adalah yang bukan jenis hierarki dalam data warehouse. Yang bukan jenis hierarki ya dalam data warehouse. A. Unbalanced, B. Normal, C. Alternatif, D. Paralel. Silakan dijawab. Vela B, Septi B, Ismil B, Sigit B. Ada yang beda? Nggak ada ya. Ya, yang betul kecuali ya. Yang bukan ini ya, yang kecuali yaitu normal, nggak ada normal ya. Oke, terakhir teman-teman, nomor 5. Berdasarkan skema data warehouse pada gambar nomor 2, berikut ini perintah query yang tepat untuk menampilkan data kuantitas pembelian produk tiap pelanggan di setiap tahun ya. Pelanggan, pembelian produk tiap pelanggan di setiap tahun. Ini ada abjadnya. Anggap dari awal A, B, C, D ya. A ini roll up, sales customer ke customer, order date ke years, produk, kategori, sum, sales amount. Ini sama semua nih. Sales amount. Beda di yang C ya. Yang C ini quantity. Kemudian kalau yang lainnya bedanya di bagian dimensinya nih. Ya. Yang satu produk kategorinya sama, yang ini beda di customer sama order date. Yang ini year, months, yang ini months, yang ini years, yang ini years. Oke. A, B, C, D yang mana? Yuk, jawabannya C semua nih. Oke. Kita cek ya, jawabannya apakah betul C? Ya, betul ya. Ini jawabannya C. Kalau kita lihat, dia menghitungnya adalah sum quantity. Padahal yang diminta adalah ya diminta quantity antara tahun, years, dengan customer. Ya, ini customer. Kemudian sini adalah kategorinya. Ya, baik. Itu jawaban teman-teman semua. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan sebelum kita masuk ke materi. Ada? Baik, kita masuk ke materi pertemuan hari ini ya. Pertemuan ke-6. Artinya satu kali pertemuan lagi nanti kita sudah masuk ke mid semester. Jadwal udah tahu teman-teman jadwal mid semesternya? Tanggal berapa? Ada yang tahu belum? Jadwal midnya itu setelah Lebaran ya. Gudang data dan penambangan itu Sabtu. Dapat jadwalnya Sabtu ya teman-teman. Sabtu 13 Mei 2023. Di jam 7.30 sampai jam 9.45. Ya. Sistemnya online ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti mengakses di Big e-learning-nya untuk soal-soalnya dan juga mensubmit soal-soalnya di Big e-learning. Mensubmit jawaban maksud saya, mensubmit jawabannya dari soal-soal yang sudah dikasih. Ada yang tanyakan nggak teman-teman? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi dulu ya, teman-teman. Kita buka slide-nya. Slide-nya ada di Big Learning. Silakan diunduh, teman-teman. Saya buka dulu. Oke, kita masuk ke bagian logical data warehouse design ya.
Pada bagian ini kita akan coba melihat beberapa jenis ya desain data warehouse ya. Ada beberapa jenis dengan karakteristika masing-masing. Ada beberapa agenda yang kita pelajari, kita diskusikan, yaitu pertama terkait dengan model logik dari data warehouse, kemudian relational data warehouse design. Selanjutnya adalah relational implementation dari konseptual modelnya seperti apa gitu ya. Bagaimana kita mengimplementasikan dari konseptual model yang sudah kita pelajari minggu lalu menjadi bentuk relasional. Kemudian juga kita lebih melihat ke aspek time dimension ya, dimensi waktu. Kemudian juga hierarki ya, representasi hierarki secara logikal, dan aspek-aspek lebih lanjut terkait dengan modeling, dan terakhir berkaitan dengan perubahan-perubahan data pada aspek dimensi ya. Nah, ini sudah teman-teman pelajari sebelumnya ya, sudah teman-teman pahami. Sekedar mengingatkan mungkin bahwa dalam database data warehouse ya, data warehouse modeling secara logikal itu dibagi menjadi 3 jenis ya. 3 jenis itu bisa kita istilahkan dengan roll-up, moll-up, dan whole-up. Roll-up itu sesuai dengan katanya adalah relasional. Roll-up sendiri panjangan dari online analytical processing ya. Roll-up bedanya adalah dengan moll-up dan hybrid ya. Jadi kalau moll-up M-nya itu adalah multidimensional, kalau whole-up hanya adalah hybrid. Nah, roll-up relational online analytical processing ini dia menyimpan data relasionalnya ke dalam database relasional ya. Karena itu dia mendukung penggunaan sintak SQL ya. Kemarin kita sudah coba lihat ada beberapa sintak SQL ya, itu bisa dieksekusi di data warehouse yang menggunakan rollup, relational online analytical processing. Nah, dalam rollup ya, tentunya data disimpan dalam bentuk tabel ya, skemanya soal skema yang sudah kita pelajari kemarin, dan dia mengenali SQL statement ya. Selain itu juga karena mekanisme rollup dia bisa menyediakan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Itu keunggulan dari rollup. Sedangkan kalau mollup ya atau multidimensional online analytical processing, dia tersimpan dalam struktur array ya teman-teman. Array tahu ya teman-teman. Array itu ya urutan mekanisme penyimpanan ya berdasarkan indeks strukturnya. Karena itu dia multidimensi. Namun kekurangan dari kelebihan dari mollup ini dia karena dia menggunakan mekanisme data struktur array ya, dia lebih cepat diaksesnya. Dia lebih cepat diaksesnya dengan pendekatan cube ya. Polanya seperti itu, multidimensional array. Dan proses operasional ya, perintahnya menggunakan operasi-operasi cube atau OLAP operation, itu menjadi lebih simple dengan fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari kemarin. Selain itu juga dia lebih hemat dari penyimpanannya. Penyimpanannya lebih hemat kapasitasnya. Yang menjadi kekurangannya adalah dari mollup ini dia hanya mampu menerapkan multidimensi yang tidak banyak ya. Ya secara umumnya mungkin bahkan tidak lebih dari 10 ya. Kalau dimensi kan bisa banyak harusnya ya teman-teman ya. Tapi dengan menggunakan mollup ini keterbatasannya dia hanya maksimal bisa 10 ya. Kemudian dari kedua itu dikembangkan lebih lanjut gabungan ya. Gabungan antara rollup dan mollup yang disebut sebagai hybrid OLAP ya. Hybrid OLAP ini dia tentunya memiliki kapasitas yang lebih baik ya, dan juga performance-nya lebih baik dibandingkan rollup tentunya. Oke, itu beda antara ketiga jenis modeling data warehouse ya, teman-teman. Selanjutnya kita coba melihat lebih lanjut jenis-jenis desain data warehouse ya, relational data warehouse. Kita mengenal
namanya skema star ya. Teman-teman tahu star ya? Kalau topologi star dalam jaringan komputer kan tahu ya. Artinya di tengah ada hub-nya atau ada komputer, kemudian atau hub yang kemudian terhubung ke beberapa komputer secara terpisah ya, tidak paralel ya, secara langsung gitu ya maksudnya. Star. Polanya sama ya dengan desain data warehouse relasional ini juga ya. Dimana dengan star ini maka kita membutuhkan satu sentral tabel yang dia berfungsi sebagai fakta, menyimpan data faktanya, dan yang berisikan tentunya dalamnya adalah measure-nya, juga ukuran-ukuran datanya, ukuran-ukuran nilainya, atribut nilainya. Nah, data fakta ini sebagai sentralisasi desain itu dia akan terrelasi dengan namanya dimensional table ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sini adalah sentralnya, yaitu table cells. Kemudian dia terhubung secara langsung nih ke beberapa dimensi. Ya, ada dimensi apa aja di sini? Dimensi produk, ya ini. Kemudian dimensi store, ada dimensi promotion, ada dimensi time. Nah, yang menjadi kata kunci di sini ya teman-teman, bahwa dengan star skema, jadi dimensi tabel itu tidak ternormalisasi ya. Karena dia tidak mengenal hierarki ya dimensinya. Jadi satu dimensi itu akan terkumpul dalam satu tabel yang tidak ternormalisasi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat misalkan waktu ya, tabel waktu. Biasanya kan kita bisa tambahkan di sini nanti tahun gitu ya. Ada link tabel lagi tahun gitu, atau misalkan quarter gitu ya. Nah, dengan pendekatan star skema, dia hanya berrelasi dengan dimensi saja dan tidak memiliki hierarki secara langsung dari tabelnya ya. Jadi hierarki tetap ada sih ya, tapi dalam satu tabel dimensi gitu ya. Nah, namun kalau dari sisi tabel faktanya, dia itu ternormalisasi ya, teman-teman ya. Ternormalisasi di mana satu ada dependensi kunci sini misalkan sales ID gitu ya, nanti saling memiliki dependensi fungsional ke dalam key-nya. Itu yang membedakan ya teman-teman. Nanti kita lihat ada jenis yang lainnya. Star skema prinsipnya gitu. Dia sederhana ya teman-teman. Sederhana karena dimensi-dimensi lain, kalau misalkan sini juga di produk ya, teman-teman bisa lihat, sini ada kategori. Ya. Kategori ini biasanya kan bisa kita pisahkan dalam satu relasi tambahan nih, satu tabel kategori gitu ya. Nah, dengan star skema tidak seperti itu, tapi itu jadikan satu. Ya, jadi makanya di sini akan jadi redundansinya tinggi sekali, ya. Jadi misalkan redundansinya kayak kita nulis data di Excel ya, ada data produk, tapi misalkan data produknya misalkan biskuit gitu ya, biskuit itu makanan gitu ya. Kemudian ada lagi misalkan roti makanan juga ya, jadi berkali-kali kategori yang terisi gitu ya. Berbeda misalkan kalau misalkan kita gunakan satu leveling atau hierarki, itu yang cukup tersimpan di sini adalah data ID-nya saja, origin key-nya dari tabel relasinya, pair-nya. Oke, itu yang bedakan ya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Silakan langsung saja kalau ditanyakan ya. Masih terjaga teman-teman? Apa ada yang ngantuk? Masih ya. Kalau ngantuk silakan ke toilet dulu, dibasahin mukanya. Oke ya. Kita lanjut. Itu star skema ya teman-teman. Kemudian skema yang lain kita kenal namanya snowflake ya. Beberapa presentasi teman-teman yang minggu-minggu lalu itu ada yang banyak membahas terkait dengan data warehouse menggunakan pendekatan skema snowflake ya. Nah, ini skema yang memang cukup banyak digunakan karena dia menerapkan normalisasi ke semua levelnya ya. Baik itu di dimensinya maupun di faktanya. Ya. Snowflake ini dia pokoknya mencegah terjadinya redundansi ya. Karena itu makanya dia melakukan normalisasi di semua dimensinya. Nah,
dimensi ini ya, ini direpresentasikan oleh beberapa tabel yang terrelasi dengan referential integrity constraint ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini dimensi produk ya. Dimensi produk ini akan dia memiliki level kategori dan juga departemen ya. Ini masing-masing saling terrelasi ya. Di sini ada kategori key sebagai primary key kategorinya, ya tentunya di sini ada foreign key-nya yang terrelasi ke kategori. Begitu juga departemen, di sini ada departemen key. Ya, di sini ada departemen key ini sebagai foreign key ya, FK yang terrelasi ke tabel departemen. Gitu ya. Itu snowflake ya, teman-teman. Bedanya di situ. Kalau tadi star dia hanya memiliki dimensi tanpa adanya level hierarki, tabel level hierarki ya. Sedangkan kalau di snowflake dia memiliki normalisasi yang menghindari redundansi sehingga muncul memiliki banyak hierarki. Contoh lain misalkan store ya, teman-teman. Store di sini dia menyediakan data city, state ya. City dan state ini memiliki relasi referential integrity ya ke tabel store ya. Di sini ada city key. Kemudian juga di sini ada state key yang dimiliki oleh tabel city ya sebagai hubungan parent child. Itu normalisasi tabel ya dilakukan secara optimal ya di semua dimensinya sehingga tidak ada redundansi gitu ya. Nah, struktur ini bisa kita ambil datanya ya dengan menggunakan SQL ya seperti yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah database. Yaitu contohnya misalkan kita ingin mengambil data total sales by kategori ya. Total sales ya, total sales amount-nya tentunya kita ambil total berapa penjualan berdasarkan data kategori. Maka kita ingin melihat data ini, sales ini ke dalam data kategori. Maka kita harus merelasikan antara tabel produk ya, produk P ini, produk P dengan sales S ya. Kategori ID ada di ini sebenarnya kurang ya. Ya, sebenarnya kurang ini. Harusnya ada kategori juga di sini. Kategori. Oke, kenapa? Yang mungkin bisa didapat di sini tabel kategori name, bukan kategori key-nya, bukan kategori name-nya. Ya. Gitu ya teman-teman. Kita bisa mengakses seperti halnya tabel relasi tabel biasa ya. Ini karena relasional online analytical processing. Oke, itu untuk yang snowflake teman-teman sudah bisa membedakan dengan star ya. Nah, sekarang tambah lagi nih. Ada terminologi yang menggabungkan antara star dan snowflake ya. Yaitu namanya starflake. Starflake skema ya. Skema starflake ini dia mengkombinasikan antara skema star dan skema snowflake ya. Artinya gimana? Artinya dalam relasi antara fakta dan dimensinya, setiap dimensinya tidak selalu dia dinormalisasi ya. Ada yang dinormalisasi, ada yang tidak dinormalisasi. Itu gabungannya. Contohnya kalau di sini teman-teman bisa lihat untuk store di sini kan ternormalisasi ya, ada city, ada state gitu ya. Tapi di tabel produk dia tidak melakukan normalisasi di sini. Dia akan menyimpan data kategorinya dalam satu produk nih. Ya nih. Ini ada kategori nih teman-teman nih. Ini menjadi satu tabel ya, dikumpulin jadi satu tabel. Artinya dia menggabungkan antara dua pola pendekatan star skema dan snowflake skema. Baik, ada yang tanyakan dari sini? Saya lanjutkan kalau tidak ada. Kemudian yang bagian terakhir yaitu constellation skema, skema constellation, dan cenderung constellation skema ini ya, ini skema yang mana di dalam satu cube itu atau di dalam satu data warehouse itu dia memiliki banyak atau lebih dari satu fakta ya, dan dimensinya dipakai bersama-sama oleh fakta-fakta tersebut.
Nah, dalam constellation skema ini dia bisa saja ada yang normalisasi dan tidak normalisasi ya. Tapi yang jelas dia di situ ada lebih dari satu fakta. Teman-teman bisa lihat dalam contoh constellation skema ini, di sini ada dua fakta, yaitu tabel skema, tabel sales, dan tabel purchase ya. Tabel sales itu menggunakan dimensi promotion dan store dan juga time dan produk ya. Yang purchase juga sama nih. Yang purchase juga sama, dia menggunakan tabel dimensi produk, supplier dan juga time ya. Nah, kenapa time-nya ada dua nih relasinya? Karena dia mengambil dua atribut di sini ya yang berelasi ke dimensi time, yaitu order time dan due time key. Itu ya. Baik, itu jenis dari desain data warehouse, teman-teman. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang masih bingung membedakan? Enggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Sekarang kita coba implementasikan ya konseptual model yang kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Kalau nggak salah bentuknya gini ya teman-teman nih. Nah, yang sebelah kiri ini konseptual model ya. Yang di sebelah kanan ini adalah logical design model. Nah, untuk kita transformasi dari konseptual model menjadi logical design tadi, kita memerlukan beberapa aturan main yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah aturan pertama nih ya teman-teman. Aturan pertama bahwa level L, jadi terminologi dalam konseptual model ya teman-teman. Setiap tabel-tabel ini dinamakan level ya. Ya teman-teman pahami dulu itu level. Ya sama kayak tabel tapi level namanya terminologi yang digunakan. Nah, maka itu dalam aturan pertama level L ya itu dipetakan menjadi tabel L ya, TL ya. Sini TL, kita singkat TL, yang berisikan semua atribut yang dimiliki oleh level tersebut ya. Ya, contohnya ini misalkan level employee ya, employee ini kita transformasi menjadi tabel. Semua atributnya ada first name, last name, title gitu ya. Kita pindahkan, kita jadikan satu tabel. Nah, selain itu kadang perlu juga kita tambahkan surrogate key ya, surrogate key. Tahu nggak surrogate key teman-teman? Bisa ada ingat surrogate key? Ayo saya nanya biar pada ngantuk nih. Apa surrogate key? Coba Mbak Kristopora Putri. Apa surrogate key? Ada? Mbak Kristopora Putri? Ada? Ada ya? Hadir Pak, hadir. Maaf Pak, tadi sinyal Pak. Maaf. Oke, silakan Mbak Kristopora Putri. Yang Mbak Kristopora Putri ingat apa itu surrogate key? Ini ada di materi database ya. Semester berapa? 1 berarti ya database. Seingat? Yang tidak punya hubungan ya Pak. Hubungan apa tuh? Kayak hubungan dengan entitasnya gitu Pak. Tidak punya hubungan dengan entitas. Contohnya? Saya kasih contoh nggak? Tidak punya hubungan dengan entitas. Tadi surrogate key kan ya Pak? Surrogate key. Apa ya? Lupa ya. Ada ingat nggak yang lain teman-teman? Surrogate key. Nah, ini kalau surrogate key teman-teman bingung, pasti bingung juga memahami aturan-aturan yang ada di sini nanti. Ada ingat? Tunjuk lagi ya, biar nggak ngantuk. Izin bantu menjawab mungkin ya Pak. Ya silakan Mbak Ismiati. Surrogate key itu primary key dari salah satu entity yang tidak memiliki hubungan dengan entitinya Pak.
primary key yang tidak memiliki primary key di suatu entity yang tidak memiliki hubungan dengan entitinya. dalam hubungan entity-nya. Contohnya, Eh, Sebentar, Pak. yang paling perlu teman-teman ini pemahaman ya. Ya mungkin di internet banyak ya, tapi teman-teman kadang-kadang bingung mendefinisikan. Tapi yang penting teman-teman pahami apa itu surrogate key. Mana Mbak Ismiati? Sudah ada jawabannya? Belum, Pak. Belum ada ya? Ya. Ya. Ada yang lain? Silakan. Kasih contoh deh, contohnya aja, contohnya. Kalau teman-teman bingung membahasakan, contohnya aja. Ada? Selamat siang, Pak. Ya, silakan. Selamat siang, Mbak Septi. Silakan. Boleh mencoba menjawab nggak, Pak? Ya? Boleh Agak- mencoba menjawab, Pak? Ya, silakan. Agak kecil suaranya. Jadi, surrogate key itu kan key yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan entitinya. Nah, biasanya dia itu hasil increment oleh komputer gitu kan, Pak. Nah, itu kalau ada tabel mahasiswa kan ada NIM, nama. Nah, itu tuh kadang ada satu tabel lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, Kak. Mahasiswa pertama, kedua, ketiga, keempat gitu nggak sih, Pak? Oke, Mbak Septi. 2, 3, 4-nya itu tuh biasanya karena hasil otomatis dari komputer gitu loh, Pak. Oke. Ya. Oke, saya tangkap Mbak Septi. Terima kasih. Ya, penjelasannya tepat ya, Mbak Septi tadi. Jadi yang surrogate key itu adalah dia primary key, tapi bukan primary key yang didapat dari nilai yang dimiliki dalam relasi ya, dalam entitasnya ya. Contohnya kan misalkan kita punya tabel mahasiswa, biasanya jadikan primary key atau apa? Nomor induk mahasiswa ya, NIM. Nah, terkadang kita perlu mendefinisikan primary key yang lain ya. Ya untuk apa? Ya untuk mengantisipasi misalkan ada perubahan NIM-nya, nomor induk mahasiswanya. Karena bisa jadi nomor induk mahasiswa kan ada perubahan, ada konversi ya formatnya, strukturnya. Contohnya adalah dengan kita menerapkan primary key baru ya, yang memang itu primary key itu tidak memiliki istilahnya tidak memiliki makna secara langsung dengan atribut-atribut lainnya ya. Dan biasanya kita definisikan ini sebagai nilai yang auto increment ya, nilai yang otomatis dia membuat dirinya unik ya. Jadi misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, surrogate key ini penting ya teman-teman untuk kita bisa definisikan, karena kadangkala primary key itu bisa menjadi masalah ya. Ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman, ketika membuat sebuah sistem database kepegawaian gitu ya di lingkungan ASN. Nah, dulu itu menggunakan format nomor induk pegawainya, NIP-nya itu adalah 9 digit ya. Kemudian ada perubahan kebijakan tuh 10 tahun berikutnya, ternyata format NIP dirubah, dikonversi semua menjadi kalau nggak salah 16 apa berapa gitu ya, yang isinya adalah urutan dari tanggal lahir, masuknya, dan jenis kelamin dan seterusnya. Nah, tentunya ketika sebuah sistem informasi itu menerapkan relasinya, primary key-nya menggunakan NIM tadi, ya, nomor induk pegawainya, maka otomatis data-datanya akan terrelasi ke tabel-tabel yang lain, ya kan? Teman-teman bisa bayangkan ketika perlu konversi, maka semua tabel yang berelasi ke dalam tabel pegawai tadi itu harus dikonversi, ya, dirubah semua, diupdate semua. Nah, itu lumayan effortnya. Nah, makanya kadang-kadang kita perlu menerapkan surrogate key ya untuk kita definisikan untuk menghindari hal-hal semacam itu. Sehingga ketika misalkan ada perubahan NIM atau nomor induk mahasiswa tadi ya sudah di tabel mahasiswanya saja yang dirubah ya. Sedangkan tabel-tabel lain nggak perlu.
Itu ya surrogate key pentingnya. Eh, begitu pula tadi ya teman-teman, di sini kalau kita lihat di sini ada employee gitu ya. Misalkan kita menerapkan employee ID, barangkali di sini dia menerapkan employee key ya, employee key di sini namanya jadi employee key. Employee key ini bisa jadi di auto increment ya, surrogate key. Dan tentunya di sini pasti nanti ada tambahan lagi ID employee gitu ya, yang mengidentifikasi ID-nya secara langsung yang berelasi dengan atau yang terkait dengan relasi gitu ya. Itu ya aturan pertama terkait dengan perubahan dari level, sama ya menjadi tabel level dengan semua atributnya dipindahkan. Kemudian yang kedua, fakta ya teman-teman, fakta di tabel di dalam bagian ini adalah sales, teman-teman bisa lihat. Sales juga sama, sales itu kita petakan menjadi tabel fakta yang mengikutkan semua atribut yang ada dan juga measures yang ada di dalam tabel tersebut menjadi tabel fakta ya. Kemudian surrogate key-nya kita tambahkan ke dalam tabel. Polanya sama ya, tabel rule 1 dan rule 2. Seperti itu. Hanya bedanya yang rule 1 adalah untuk level, yang rule 2 adalah untuk fakta. Gitu ya. Kemudian rule ketiganya, aturan ketiganya, relasi antara fakta dengan dimensi L ya. Ya, contohnya relasi fakta itu ya ini. Fakta sales misalkan dengan di sini produk misalkan. Sales dengan produk gitu ya. Ini adalah relasi ya antara fakta dengan dimensi ya. Maka di antara kedua atau ya selain itu ya, kan relasi tidak hanya antara dimensi dan fakta ya, tapi ada juga relasi antara dimensi, yaitu dimensi level parent dan child-nya ya, parent dan child. Teman-teman tahu kan ya, parent yang dia menjadi primary key, dan primary key itu kuncinya dipakai sebagai foreign key. Yang memakai foreign key-nya itu adalah sebagai child-nya. Nah, jadi ada dua kondisi di sini, yang hubungan antara yang fakta dengan dimensi dan antara dimensi level parent dan child-nya. Itu juga sama, kita akan mappingkan, kita petakan menjadi 3 pendekatan cara ya, berdasarkan kardinalitasnya ya. Aturan 3A yang pertama adalah jika memang dia berelasi satu ke satu, maka tabel yang berkorespondensi dengan fakta atau child level itu dibuatkan ya seluruhannya menjadi dimensi level, dan isi semuanya atributnya disertakan ya, baik itu sebagai parent level juga ya. Ya teman-teman, di sini ada contohnya, misalkan di sini ada level sales ya, order, tapi di sini contohnya di sini nggak ada ya. Tapi sebenarnya sama ya, nanti di sini disertakan order gitu ya, data order, sama seperti halnya tadi mendefinisikan level menjadi tabel. Kemudian kalau yang ke 3B, ini jika ada hubungannya relasi satu ke banyak ya, maka dia dibuatkan satu tabel ya, dibuatkan tabel baik itu tabel parent-nya atau tabel child-nya atau dia sebagai dimensinya gitu ya, yang memang masing-masing perlu didefinisikan surrogate key, dan juga yang satu sisinya adalah kita definisikan sebagai foreign key. Jadi surrogate key sebagai primary key-nya, kemudian yang child-nya kita jadikan dia sebagai foreign key gitu ya. Nah, berbeda dengan yang 3A dan 3B, untuk yang 3C, ini jika ada hubungannya banyak ke banyak, maka kita perlu membuatkan namanya bridging table, ya, bridging table yang untuk mengidentifikasi antara data foreign key di masing-masing primary key tabel yang terkorelasi. Ya. Nah, ini contohnya kita lihat di slide berikutnya ya teman-teman, yang memiliki hubungan banyak ke banyak itu kan contohnya di sini adalah hubungan antara sales dengan ini city ya, atau employee dengan city nih, territories ya.
employee dengan city territories ini, employee ke city, maka untuk menghubungkan antara employees dengan city ini, karena banyak nggak bisa kita gunakan foreign key-nya ke salah satu tabel, ya. Tapi kita buatkan satu tabel sendiri sebagai bridging table, yaitu di sini contohnya adalah territories, ya. Yang isinya adalah atributnya adalah key-nya employee dan juga yang satu lagi adalah key-nya city, gitu ya, city key dan employee key di sini. Ini adalah rule yang ketiga, ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, kalau sudah pahami saya lanjutkan ya. Kemudian dimensi waktu ya. Nah, dimensi waktu ini agak unik ya teman-teman. Tapi dimensi waktu ini memang tidak secara otomatis terdefinisi di awal. Jadi kita definisikan sendiri sesuai dengan kebutuhan seberapa jauh level dimensinya. Ya. Dan ini juga sangat penting karena namanya data warehouse adalah terkait dengan historical database dan kita membutuhkan dimensi waktu ini. Ya. Nah, dalam hubungannya dengan tabel fakta, tentunya dia akan berelasi dengan data foreign key yang dimiliki oleh tabel atau dimensi time ini. Ya. Nah, granularity-nya atau level kedetailan dari waktu ini, dimensi waktu ini tergantung kebutuhan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di gambar sini ya. Ini dari data ya, contoh datanya seperti ini, misalkan time. Sini ada date ya, 2009 1 2. Nah, kita tentukan sini day name-nya apa, day number-nya berapa. Ini day number berdasarkan week ya, 6. Kemudian nama bulannya apa, Januari. Nama nomor bulannya bisa 1 sampai 12 gitu ya. Kemudian sini tahunnya 2009. Ya, semacam kita ekstrak gitu ya. Atau kita juga bisa definisikan lebih banyak lagi ya, seperti yang di sebelah kiri ini, teman-teman. Sini ada time key. Time key ini untuk menjadi ID uniknya yang nanti dia berelasi ke tabel fakta ya. Kemudian sini tanggalnya, date-nya. Kemudian ada day number week ya. Jadi angka dari hari dalam bulan, dalam satu minggu gitu ya. Kemudian ada day name week, ada day number month, day number years, week number years, dan seterusnya ada quarter, semester, dan years ya. Itu dimensi waktu. Kemudian kita coba melihat ya berkaitan dengan hierarki ya teman-teman. Ini yang kita ada kaitan dengan pembahasan yang sebelumnya, di mana dalam hierarki ini ya kita mengenal ada namanya balance hierarki. Jadi dalam balance hierarki ini artinya hierarkinya ini secara seimbang dia memiliki level ya. Ya contohnya ini produk ya, data produk ini dia pasti memiliki kategori ya. Satu produk memiliki satu kategori ya, nggak mungkin dua kategori. Ya, makanya dia balance ya. Nah, dalam balance hierarki itu dalam skema Snowflake ini, maka setiap level itu direpresentasikan dalam tabel yang terpisah ya. Di mana akan menyertakan kunci-kunci dari atribut yang dimiliki setiap levelnya dan yang memiliki hubungan parent-child relasional ya. Berbeda dengan penggunaan star schema ya teman-teman. Kalau Snowflake tadi kan kita pecah gitu ya menjadi normal, sedangkan kalau star schema itu kita jadikan satu tabel. Nah, kalau satu tabel kita menjadikannya sebagai tabel yang flat di sini. Contohnya ini nih B ya. Sini ada time key, dates, dan seterusnya. Ya, ini satu single table. Hierarkinya seperti itu. Nah, kalau yang unbalanced ya, teman-teman, unbalanced ini memang kecenderungannya akan menjadi bermasalah ketika kita lakukan agregasi data nantinya. Ya, karena itu untuk menanganinya gitu ya. Kita bisa menjadikan itu relasi yang balance atau hierarki yang balance, yaitu dengan menambahkan sebuah tanda misalkan notasi-notasi tertentu. Contohnya di sini misalkan Bank X ya. Bank X ini punya berapa cabang ya? Ada branch 1, branch 2, branch 3 gitu ya. Ada cabang 1, 2, dan 3. Di setiap cabangnya ada beberapa agensi ya. Agensi 11, misalkan 12. Ada ATM-nya di bawah agensi.
dan seterusnya. Tapi ada beberapa cabang yang dia tidak memiliki sama sekali agensi dan bahkan juga ATM gitu ya. Dan juga di branch tentu ada di agensi tapi ada yang tidak memiliki ATM. Nah, ini maka kita perlu menambahkan satu inisiasi sebuah penamaan ya, simbol ataupun nama yang menandakan bahwa dia tetap punya gitu ya, tapi tidak dikenali sebetulnya, misalkan kayak ini PH ya, misalkan sebagai placeholder ya, pengganti saja. PH1 ini sebagai agensi dan di bawahnya ada PH3 dan seterusnya. Itu yang unbalanced hierarchy. Kemudian kalau yang logical hierarchy ya teman-teman, seperti yang teman-teman pelajari minggu lalu ya, ini kaitannya dengan jenis customer. Pelanggan ya, pelanggan itu kan pasti banyak ya, pasti banyak kriteria ya, ada kriteria apa namanya, jenisnya ya, jenisnya ada orang yang sebagai customer, ada sebagai institusional atau perusahaan ya. Nah, jika pelanggannya ada dua jenis ini, maka kita buatkan skema hierarki generalize seperti ini ya. Customer jadi satu tabel, secara umum menunjukkan sebagai customer. Untuk membedakannya, maka kita buat dua di sini. Ada sektor, ada profesi ya. Misalnya customer A ini sebagai petani, sebagai dosen, sebagai guru. Nah, di sini kalau misalkan dia terkait dengan perusahaan ya, dia ada sektor, misalkan sektor perbankan customernya atau sektor manufaktur gitu ya. Nah, ini kita pisahkan seperti itu. Dan tentunya masing-masing customer ini dimiliki oleh cabang mana gitu ya. Ya, cabang A, makanya ini menjadi satu kembali di dalam tabel branch ya, relasinya. Nah, untuk menghandle model hierarki generalized ini polanya kita tinggal transformasi sama persis ya, teman-teman, seperti ini. Ini customer kita jadikan tabel. Kemudian masing-masing yang sektornya ini yang rincian atau jenisnya dari masing-masing customernya itu ini kita jadikan tabel juga. Kita tetapkan sini key-nya masing-masing dan juga berelasi langsung ke branch-nya. Jadi tentunya karena ada branch key, maka di sini setiap sektor ada memiliki ID branch key juga ya, sebagai origin key. Nah, selain itu, untuk bisa customer ini memiliki identifier ke cabang tertentu, maka kita bisa merelasikannya langsung ke branch ya. Jadi kita tambahkan di sini nih branch key ya. Dan jangan lupa kita tambahkan jenisnya di sini, teman-teman. Karena ini kita pecah menjadi dua, sektor dan profession, maka customer yang generalis ini kita perlu definisikan customer type-nya apa. Tambahin satu atribut ya, customer type. Apakah dia sebagai perusahaan atau sebagai individu ya, atau perorangan. Itu ya. Itu ya, teman-teman, untuk yang generalized hierarchy. Nah, kalau yang alternatif hierarki ini seperti yang minggu lalu, ini adalah hierarki yang terbentuk ketika ada konteks proses bisnis yang berbeda ya. Ada kalanya kita menentukan sebuah kalender, contohnya ya, kalender itu berdasarkan kalender tahunan ya. Ya, mulai bulan 1, 2 dan seterusnya sampai 12. Ada kalanya juga kita menggunakan pendekatan kalendernya adalah kalender anggaran atau kalender akademik gitu ya. Nah, pola-pola itu bisa kita buatkan ya menjadi satu hierarki sendiri masing-masing. Nah, makanya di sini ada month ini ya, month ini ada dua jenis misalnya contohnya. Dari perspektifnya fiskal anggaran, yang satu lagi perspektif terkait dengan kalender tahunan ya. Nah, ketika kita mau transformasi menjadi sebuah logical design, ini kita tinggal rubah saja ya, dari time-nya, month-nya juga sama, yang hubungannya juga masing-masing ke fiskal quarter-nya dan kalender quarter-nya juga sama, kita definisikan masing-masing atributnya sesuai yang tersedia. Nanti tinggal kita relasikan dengan ID origin key-nya dari masing-masing tabel ID primary key-nya gitu ya. Sama seperti halnya dengan parallel hierarki juga ya teman-teman di sini ya. Kalau parallel hierarki ini sifatnya dia memiliki makna masing-masing. Jadi kalau store-nya ini untuk aspek kota ya, lokasi tempat, yang satu lagi untuk menunjukkan
sales district ya, atau lokasi distrik marketing salesnya, penjualan ya. Nah, sales district ini kita jadikan teritori ya, nama teritori ya, untuk mengidentifikasi bahwa ruang lingkup penjualannya, wilayahnya mana saja sih pegawai tersebut gitu. Untuk paralel hierarki. Jenis yang lain yaitu non-strict hierarki ya teman-teman. Non-strict hierarki, ada yang strict hierarki ya teman-teman, seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Di mana kalau non-strict hierarki ini kan dia setiap levelnya gitu ya, atau misalkan child-nya itu tidak mesti ada gitu ya. Nah, kalau non-strict ya, kalau strict itu kan harus ada gitu ya. Makanya dia untuk melakukan proses proses pendekatannya untuk mengatasi permasalahan dari non-strict ini ya, yang akan menjadi bermasalah ketika akan dilakukan agregasi, maka biasanya melakukan penggunaan penambahan atribut ya. Atribut, misalkan atribut dimensi di sini. Antara employee dan section ya. Ini ada payroll. Nah, ada kalanya seorang pegawai itu dia menempati banyak seksi ya, banyak tempat. Nah, payroll ini adalah gaji yang dimiliki oleh pegawai itu secara akumulatif ya. Nah, kita perlu misalkan menentukan setiap section ini berapa sih besaran gajinya. Nah, untuk menentukan itu maka kita perlu menambahkan satu atribut namanya persentase. Jadi misalkan di si A itu di